Alhamdulillah, alhamdulillahillazi aqana minan ni'ami lati la tu'addu wa la tuhsa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtasab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan abdi lam yakun mu'aliman wa la asyab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi sari bis syafaatihi muhtashawan. Wa sallallahu ta'ala wa salamuhu alaihi salawatan wa salaman daiman mutalazi mani illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ibadillah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya kita sekalian. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, teriring kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali ketakwaan kita tentunya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita akan penuh bila mana kita melaksanakan kewajiban kita dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, al-khatib akan memberikan gambaran tentang berlomba dalam kebajikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ja'alna minkum shir'atan wa minha ja'alahu syirallahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima anakum fastabiqu khairat. Yang artinya untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya satu umat yang satu saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Surah Al-Maidah ayat 48. Hadirin jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebajikan dapat dilakukan oleh berbagai media dan kesempatan menurut kemampuan dan kekuatan masing-masing. Bila mampu menyumbangkan pikiran, maka harus dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik dan bermanfaat. Bila dengan harta, benda, dan diberkahi di jalan Allah, membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, panti asuhan, dan lain sebagainya. Dan jika hanya mampu menyumbangkan tenaga, maka tenaga itulah yang hendaknya digunakan untuk kebajikan, hal-hal yang bermanfaat untuk kita sekalian. Dengan demikian, kita telah berbuat sesuai dengan yang berguna dan bermanfaat buat orang lain. Tentunya setiap kebaikan yang telah kita lakukan, balasannya pahala akan kembali kepada kita juga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqu khairat, aina ma takunu yati bikumullah jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir." Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 148. Nabiullah SAW juga bersabda, menyerukan kepada kita agar berpacu dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amal soleh, yang artinya bersegeralah kamu beramal soleh, karena akan datang terjadi fitnah-fitnah laksanakan serpihan malam gulita, di mana seorang pada pagi harinya beriman namun sore harinya kafir, sore harinya beriman pada pagi harinya kafir. Ia rela menjual agamanya dengan harta, benda, dan dunianya. Riwayat hadis Muslim. Jamaah salat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ayat dan hadis di atas, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih dikaruniai kesempatan untuk beramal soleh, terutama dengan kondisi kita pada masa saat ini. Sehingga sangat disayangkan jika kesempatan yang sangat baik ini terlewat begitu saja tanpa kita lalui dengan memperbanyak kebaikan dan amal soleh yang sangat kita butuhkan sebagai bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan pesan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, tentunya fitnah besar yang akan terjadi dan yang bakal mengguncang kehidupan manusia. Kiranya kita harus mewaspadainya dalam menjalani hidup ini. Begitu dahsyatnya goncangan fitnah ini sampai menyentuh mental kita, di mana di saat ini digambarkan seorang mukmin bisa berubah ideologinya dari seorang mukmin menjadi kafir dan menjadi seorang yang sebagainya agamanya yang dalam kesehariannya. Bagi beriman sore kafir, sore beriman pagi harinya menjadi kafir. Agaknya guncangan ini mulai nampak tanda-tandanya dalam kehidupan kita di masa ini, walaupun mungkin belum menyentuh pada substansi yang dimaksud, atau bahkan mungkin sudah bukanlah kita telah mendengar tentang kondisi pada sementara masyarakat yang tiba-tiba berubah menjadi kafir dan murtad. Oleh sebab itu, kondisi masyarakat yang politik yang semua ini, marilah kita kembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang masalah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ini langkah yang harus diambil adalah menyegerakan dan berlomba-lomba untuk berani beramal soleh dan berbuat kebaikan, mengingatkan masyarakat agar pentingnya mencegah jadinya kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif dan damai. Langkah yang penting kita harus lakukan sebagai upaya antisipasi agar kondisi yang sekarang ini menjadi lebih baik dengan fitnah agama yang sangat membahayakan keselamatan kehidupan beragama. Bertindak sesuai dengan arif dan memperbanyak amal soleh sebagai antisipasi seperti yang dilakukan pada saat ini. Jujur, tepat pula sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Rasulullah SAW memberikan gambaran kita, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan yang hendak kita lakukan haruslah dengan niat. Niat ini merupakan cerminan diri kita sekalian. Manakala kita melafalkan untuk melakukan suatu hal kebajikan, tentunya dengan niat. Dengan niat tentunya juga tidak mungkin dimaksudkan kalau tidak dengan iman, ilmu, amal, dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-As, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya taat kebenaran dan menasihati supaya menetapkan dalam kesabaran. Di dalam surat Al-Asr ini
Kalau kita cermati, begitu banyak makna yang diambil oleh kita sekalian, bahwa Allah sudah menggariskan bahwa manusia penuh dengan kerugian. Kerugiannya yang dialami adalah manakala manusia itu sendiri tidak menemui waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa memanfaatkan usianya. Begitu banyak saudara-saudara kita yang memiliki harta yang berlimpah tapi tidak bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Begitu banyak para kiai yang memiliki ilmu yang tinggi tapi berlomba-lomba untuk menafikan keduniawian, bukan untuk kemaslahatan umatnya. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, surat Al-Asr ini yang singkat padat ini sesungguhnya menjadi cerminan buat kita sekalian. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tentunya beriman ini kita gambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa keimanan kita boleh diibaratkan sebagai pisau, kadang-kadang tumpul, kadang-kadang tajam. Oleh sebab itu, bagaimana pisau ini bisa tajam? Bagaimana keimanan kita bisa kuat dan kokoh? Tentunya kita selalu berzikir dan menuntut ilmu untuk menambah kefasihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, dari surat Al-Asr ini setidaknya ada 3 hal penting yang diambil sebagai pelajaran yang harus dilaksanakan. Yang pertama, berpegang teguhlah pada keimanan. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, nasihat-menasihati supaya taat dalam kebenaran dan menepati kesabaran. Setiap manusia diharapkan mampu melaksanakan pesan dalam surat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita harus menjadi pelopor untuk menegakkan manusia kembali pada ajaran agama kita, agar di masa-masa pandemi ini yang semuanya mengalami ujian buat kita sekalian, dari yang ada kembali tidak ada, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita untuk beribadah kepadanya. Tiap hari kita melaksanakan ibadah sholat, ada satu ayat yang sering kita kumandangkan dalam hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini bermakna yang sangat dalam buat kita sekalian. Ayat ini merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah, yang merupakan intisari daripada surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Di saat ini hanya Allah Subhanahu wa taala lah kita meminta pertolongan. Di saat masa pandemi ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan, kita hayati, kita permohonan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh sebab itu para ulama telah membagikan 4 kelompok dalam hal ini. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang menjalankan kewajibannya, taat ibadah kepada Allah, dan selalu mohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, golongan manusia yang beribadah kepada Allah, tapi dia segan minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga adalah manusia yang minta pertolongan kepada selain Allah dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah manusia yang tidak melaksanakan dua-duanya. Dia tidak beribadah kepada Allah dan juga tidak memohon pertolongan kepada Allah. Dia bersandarkan kepada nafsunya. Katanya, kalau tidak bekerja, kita tidak bisa makan. Padahal sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini adalah kudrat dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berlomba dalam menuju kebajikan. Di sisa usia kita ini yang kontraknya mungkin saja selepas salat Jumat kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya banyak rezeki jangan disimpan. Mari berikan kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini masa musim pandemi ini
tentunya banyak memberikan bantuan kepada kita sekalian. Kemudian kepada kita sekalian yang masih punya waktu dalam kesempatan berbuat baik, lakukan berbuat baik. Boleh menumpuk ilmu, boleh menumpuk harta, tapi semua untuk kemaslahatan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat rasanya kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, manakala harta yang kita punya nanti kelak akan dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hartamu dan untuk apa hartamu? Yang terbaik buat kita, yang diwariskan kepada anak-anak kita adalah keimanan. Oleh sebab itu, di masa saat ini yang paling utama adalah untuk anak-anak kita sekalian, wariskanlah dengan keimanan. Jangan sekali-kali kita berharap apa yang kita punya untuk anak-anak kita. Sesungguhnya anak-anak kita semua memiliki rezekinya masing-masing. Kita doakan pada anak kita biar mereka punya rezeki yang lebih baik daripada kita. Semoga dengan keimanan yang kita tanamkan kepada anak kita, mereka berjalan sesuai dengan keinginan kita. Mereka berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal pergaulan maupun dalam hal berusaha. Demikian yang dapat kami sampaikan bagi Jumat ini dan kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam menjalankan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap istiqomah dalam mempertahankan agama kita, untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua ingin bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua mengumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nanti dihisab, kita tetap beramal, kita akan mendapatkan ganjaran kita untuk tetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di khutbah yang kedua ini kami lagi khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri secara pribadi dan kepada jamaah sekalian, tetaplah istiqomah dan berlomba-lomba dalam kebajikan dengan ketakwaan dan keimanan. Semoga kelak kita nanti ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal islam wal muslimin wa hdulil tamaratil aqdal azim. Allahumma aslih rahmatil warahmatil ayati waj'al baladina hadil muslimin wa baladil muslimina wa rahimatan maghfiratan min kulli fihi tanin wa maradin wa barik wa barik wa ja'alna min su'adatin ladhi arbit fil afiyatin wa salamatin ya zal jalali wal ikram. Rabbana lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina alladzina amanu innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qaribal hajat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i wal amwat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyya'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghiyatu la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'matihi azikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.